Selamat pagi anak didik ibu sekalian. Kita berjumpa lagi ya anak ya di pagi hari ini. Semoga keadaan anak didik ibu semua dalam keadaan sehat ya nak. Kita mau melanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran matematika dengan materi fungsi kuadrat. Masih bersama Ibu Ernike EJ Gurning. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat mengenal bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi setelah kita mempelajarinya nanti nak, diharapkan kamu bisa mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat, mengidentifikasi karakteristik fungsi kuadrat, dan menyelesaikan permasalahan grafik fungsi kuadrat ya nak ya. Oke, jadi materi ini pembelajarannya bisa kita lihat juga pada buku paket halaman 82 sampai 92. Di sini pengertian fungsi kuadrat adalah pemetaan dari daerah asal atau domain, di mana domainnya merupakan anggota bilangan real ke tepat satu daerah hasil atau range. Fungsi kuadrat juga memiliki variabel bebasnya paling tinggi pangkatnya 2. Jadi variabelnya berpangkat 2, variabel bebasnya. Kalau berpangkat 3 dia bukan fungsi kuadrat. Kalau pangkatnya 1 dia bukan fungsi kuadrat juga. Nah, di sini bentuk umumnya y atau fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, di mana a, b, c itu harus anggota bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Ini mirip dengan persamaan kuadrat kemarin karena bentuk umum persamaan kuadrat apa? Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, itu dia. Dia sama dengan 0 kalau persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat, y sama dengan ax kuadrat tambah bx kuadrat. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, itu dia. Atau ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan fx. Seperti itu ya nak. Dia tidak sama dengan 0, tapi merupakan sama dengan fx atau y. Oke, jadi sifat-sifat fungsi kuadrat dan grafiknya. Nah, kalau ada yang pertama, jika a sama dengan 0 dan d lebih kecil dari 0. Jika a lebih besar dari 0 dan d lebih kecil dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu x. Nah, maksudnya di situ hanya itu nak, koefisien dari x kuadrat. D itu adalah determinan. Apa rumus determinan? D sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Itu dia. Yang kedua, jika a lebih besar dari 0 dan d sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu x. Yang ketiga, jika a lebih besar dari 0 dan d lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu x pada 2 titik. Itu dia. Yang keempat, jika a lebih kecil dari 0 dan d lebih kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu x. Berikutnya, jika a lebih kecil dari 0 dan d sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu x pada 1 titik. Yang keenam, jika a lebih kecil dari 0 dan d lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu x pada 2 titik. Kita lihat tadi karena kalau a-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Di sini a lebih kecil dari 0, parabolanya terbuka ke bawah. Jadi kalau a lebih besar dari 0, artinya a-nya itu bernilai positif. Harus lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya.
Maka kalau A-nya lebih besar dari 0, maka dipastikan parabolanya akan terbuka ke atas. Jika A-nya lebih kecil dari 0, maka bisa dipastikan parabolanya terbuka ke bawah. Oke, nah kita coba menggambarkan ya nak ya. Di sini kita coba menggambarkan. Kita misalkan kita mau menggambar fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Berarti kalau AX kuadrat, A-nya bernilai A, B-nya dengan C-nya bernilai 0. Nah, kita misalkan di sini. Fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Kita misalkan A-nya 1, A-nya minus 1, dan A-nya 2. Oke. Otomatis, seperti yang kita pelajari tadi, A1 dan A-nya sama dengan 2, maka parabolanya terbuka ke mana? Ke atas. Iya, karena A-nya lebih besar dari 0. Kita lihat di sini, nah, ada disuruh yang pertama kita suruh melengkapi 3 tabel. Tabel yang pertama di sini, Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan minus 3 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat. Berarti kita ganti X-nya dengan minus 3. Berarti Y sama dengan minus 3 pangkat 2. Berarti Y sama dengan minus 3 kali minus 3 sama dengan 9. Berarti Y-nya sama dengan 9. Berarti pasangannya minus 3,9. X-nya minus 3, Y-nya 9. Oke. Berikutnya, untuk X-nya minus 1, berarti Y-nya sama dengan minus 1 pangkat 2. Berarti minus 1 pangkat 2 artinya minus 1 kali minus 1. Berarti jawabannya 1. Y-nya sama dengan 1. Maka pasangan titiknya adalah minus 1,1. Bagus. Untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya juga pasti 0, ya kan? Maka pasangan titiknya adalah 0,0. Berikutnya, untuk X-nya sama dengan 1, berarti kita ganti X sama dengan 1. Berarti 1 dikuadratkan. 1, ya kan? Maka pasangan titiknya adalah 1,1. Iya, Ibu situ salah tulisnya. Ibu bikin minus 1 ya. Padahal 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi pasangan titiknya adalah 1,1. Kamu perbaiki nanti ya nak. Oke. Itulah tabel yang pertama. Tabel yang kedua, Y sama dengan minus X kuadrat. Untuk X-nya minus 3, berarti minus, ya kan? Kan Y apanya tadi? Fungsinya karena Y sama dengan minus X kuadrat. Berarti kita ganti X-nya dengan minus 3. Berarti minus 3 pangkat 2. Minus 3 pangkat 2 artinya 9. Berarti Y-nya menjadi minus dikali positif, berarti minus 9. Berarti pasangan titiknya adalah minus 3,9. Untuk X-nya sama dengan minus 1, maka Y-nya sama dengan minus 1 pangkat 2 sama dengan minus 1. Pasangan titiknya adalah minus 1, minus 1. Untuk X-nya sama dengan 2, maka minus 2 pangkat 2 sama dengan minus 4. Maka pasangannya adalah 2, minus 4. Itulah dia nak. Nah, jadi yang kosong-kosong ini, tabelnya ini yang masih kosong kau isi nanti ya. Caranya sama seperti yang udah Ibu jelasin tadi. Oke. Tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga, fungsinya Y sama dengan 2X kuadrat. Untuk X-nya minus 3, kita ubah si X dengan minus 3. Berarti minus 2 kali minus 3 pangkat 2 sama dengan minus 3 pangkat 2 adalah 9. Tidak negatif lagi dia, karena minus kali minus jadi positif. Jadi minus 3 pangkat 2 adalah 9. 2 kali 9, 18. Maka pasangan titiknya adalah minus 3,18. Untuk X-nya sama dengan minus 2, berarti 2 kali minus 2 dikuadratkan. Minus 2 dikuadratkan berapa nak? 4. 4 dikali 2, 8. Berarti pasangan titiknya adalah minus 2,8. Demikian juga yang lainnya, bisa kamu cari nanti.
Lalu setelah kamu isi tabel yang tadi, pasangan titik itu tadi atau titik-titik koordinatnya yang ada dalam tabel itu, lalu kau masukkan, nanti kamu gambarkan ke diagram Cartesius pakai 3 warna biar jangan bingung. Lalu kau gambarkan bidang Cartesiusnya seperti ini, nak. Nah, ini dia. Ini adalah diagram Cartesius yang mendatar namanya sumbu X atau yang namanya horizontal. Sedangkan yang tegak namanya sumbu Y atau sumbu vertikal. Nah, itu dia. Nah, ini grafik yang warna biru ini gambar gambar fungsi kuadrat ini adalah fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, itu dia. Nilai A-nya kan positif karena maka dia parabolanya terbuka ke atas. Nah, untuk tabel yang nomor 2 dan tabel nomor 3 kau kerjakan. Kau gambarkan dalam grafik. Jadi banyak tugasmu ya. Tugasmu tabelnya tadi lalu menggambarkan dalam grafik. Oke, bisa ya, nak ya. Oke, terima kasih.